terakhir kami selalu bahwa Nabi mengatakan azab kubur itu karena 3 perkara. Salah satu aslasin. Jadi azabul qabri, salah satu aslasin, ada 3 faktor utama yang jadi penyebab orang itu diazab di kuburnya. Sulusun minal ghibah, yang sepertiga gara-gara ghibah. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah ghibah ya, maka itu di kuburan diazab. Sulusun minal bauli, ini seperti yang cerita kemarin Nabi ada kuburan baru, yang satunya diazab gara-gara kencing yang tidak bersih. Wasulusun minan namimah, ini juga 2 kuburan, satunya kencing, satu karena provokasi. Jadi karena dia suka memprovokasi seorang. Nah sekarang ini ada riwayat bahayanya orang yang suka memprovokasi itu. Kalau bahasa sekarang itu, bahasa gaulnya itu ember, mulutnya itu suka mengadu. Ini cerita orang beli budak, itu cukup populer cerita ini ya. Jadi An Hammad bin Salamah an-Naqala ba'a rajulun gulaman, ada seseorang menjual budak ya. Jadi waktu itu memang masih ada budak yang dijual belikan. Faqala lil mushtari, maka penjual ini menceritakan kepada yang membelinya ya. Ini ada transaksi berapa, jualnya sekian. Maka si penjual ini menceritakan ya, kalau barang itu speknya ya, karakter budak yang saya jual ini. Laisa fihi aibun illa annahu nammamun. Budak saya ini kalau pekerjaan profesional, kuat, fisiknya baik, cuman satu sayangnya itu dia ini nammam, suka memprovokasi, suka mengadu-ngadu gitu. Artinya fastakhaffahu al-mushtari, maka yang membeli ini mau saja menganggap itu ringan. Istakhaffa itu menganggap remeh. Ya sudah, yang penting dia mau bekerja. Tujuan membeli budak kan memang untuk dipekerjakan. Sudahlah, mulutnya itu gampang gitu. Menganggap itu gampang. Akhirnya fastarahu ala dzalikal aib. Nah, dia mau membeli meskipun dengan satu cacat tadi itu. Cacatnya adalah nammam. Jadi budak ini suka mengadu-ngadu. Maka fama kasal gulamu indahu ayyaman, dibawalah pulang, maka tinggal di rumahnya beberapa hari. Baru beberapa hari ya, summa qala li zaujati maulahu. Nah, 1 hari, entah berapa hari gitu, 2, 3, 5 hari. Nah, si budak ini mulai mengatakan pada istri majikannya nih, jadi zaujati maulahu. Jadi majikan yang membelinya itu, istrinya diprovokasi ya. Inna zaujaki la yuhibbuki wa huwa yatasarra alaiki ya, jadi membuat apa namanya ya, membuat satu provokasi namanya ya, memang provokasi. Jadi sesungguhnya suami sampean itu tidak mencintai sampean, dia itu punya rahasia. Jadi yatasarra itu dia punya sesuatu yang disembunyikan ya. Paling gampang sekarang itu ya, dia mau kawin lagi kah misalnya begitu. Sendiri dari cerita yang lainnya, dia punya perempuan simpanan, sampean tidak tahu. Nah sampean kok tahu? Long saya kan ikut dia kalau ke pasar. Nah, dia aja biar ngarang gitu ya. Jadi istrinya yang diprovokasi seperti itu. Jadi huwa yatasarra alaik, suami sampean ini ternyata menyimpan satu rahasia. Akhirnya afaturidina ayyaktifa alaiki. Nah, maka mulailah si budak ini menawarkan jasa. Nah, kan dia kan dekat sama suaminya, ya, dipercaya. Apa sampean mau? Jadi istrinya ditawari ayyaktufa alaiki, supaya suami sampean ini sayang hanya sampean saja. Dia supaya mau meninggalkan simpanannya itu. Nah, qalat na'am, ya tentu saja istri mau ya. Qala lahana, sudah kalau gitu memang ada syaratnya ini. Ada sana orang pinter, cerita macam-macam lah, ngarang aja bisa. Nanti ya, khudhi Musa wahliki sya'aratin min batini lihyatih idza nama. Gini ya, Bu, ya. Syaratnya sampai nanti ngambil
pisau. Musa itu pisau untuk mencukur, mencukur rambut. Lalu wahliki sya'aratin min batin lihyati, nanti sampean ambil jenggotnya suami sampean itu dari yang paling dalam, yang di tengah-tengah gitu. Tapi tentu kalau sedang tidur, kalau bangun jangan nanti ditanya untuk apa gitu. Dia pasti tidak mau motong jenggotnya itu. Nanti kalau pas dia tidur sampean ambil 2-3 helai aja sudah cukup. Nanti saya bawa ke orang pintar itu supaya suami sampean itu tidak selingkuh lagi, makanya gitu. Nah, ternyata dipercaya ya, perintah si budak ini. Kemudian sumaja ila zauji, nah sebaliknya kepada majikan laki-laki mengatakan, kan nanti perempuan istrinya itu akan mengambil jenggotnya itu pakai pisau lagi. Lalu suaminya diberitahu pas ke pasar atau gimana, dikatakan innam ra'ataka tukhodinuka, yakni ittakhodta kholilan. Oh, ittakhodat kholilan. Jadi sama dibalik. Jadi pada suaminya dia cerita, Pak, ibu niku lho kadose nggak ada pil gitu ya. Pria idaman lain mengkhianati sampean, dia itu ittakhodat kholilan, dia punya pria lain, Pak. Sampean enggak tahu, saya yang tahu. Wahya qatalatka. Bahkan sepertinya istri sampean ini sudah merencanakan membunuh sampean. Kalau enggak percaya buktikan nanti malam ya. Nah gitu. Jadi aturidu an ayyatabayyana laka dzalik. Sampean mau saya tunjukkan buktinya. Ya tentu qala na'am ya. Mana buktinya? Gini. Qala fatanawam laha. Nanti ya kalau malam itu sampean jangan langsung tidur, sampean pura-pura tidur dulu, tapi ingat jangan tidur beneran ya. Sampean lihat nanti kalau sampean pura-pura tidur, dia nanti akan membunuh sampean ya, jadi dikatakan membunuh, padahal tadi istrinya disuruh ngambil jenggotnya pakai pisau tadi kan. Nah pisau kan pasti mengarah ke leher situ, akhirnya betul fatanama man rojulu. Tanawam itu pura-pura tidur, jadi nggak tidur beneran, sudah biasa, sudah jam berapa 9 itu biasanya tidur, tapi dia nggak tidur, masih pura-pura, jadi merem tapi nggak gerak sudah. Nah ternyata betul fajaat imro'atuhu bimusa litahliqas sya'arati, datanglah si istri ketika dilihat suaminya sudah tidur, padahal ini pura-pura dengan mengendap-endap gitu ya, pelan-pelan mendatangi mau mengambil jenggot suaminya itu dengan pisau yang sudah terhunus pastinya kan. Jadi litahliqas sya'arat, mengambil beberapa helai jenggotnya. Nah fadhanna zauju annaha turidu qatalahu, maka betul, jadi mungkin sambil melek-melek sedikit gitu ya, loh bawa pisau beneran istri saya gitu, dan mengarah ke leher. Nah, kaget juga si suami akhirnya. Maka fa'akhoda minha al-Musa. Nah, seketika itu maka dirampaslah pisau dari tangan istrinya. Fakotalah. Kalau gitu bener mau membunuh saya nih. Langsung dibunuh istrinya nih. Ya sudah, tidak usah tanya lagi. Wong jelas kata budak tadi dia membunuh saya, betul mbak pisau. Padahal istrinya tadi mau mengambil jenggot dia, kan tidak usah ditanya. Jelas bahwa pisau mengarah ke sini, ya pasti mau membunuh. Langsung dibunuh. Nah akhirnya faja'a auliya'uha fakotaluhu. Nah keluarga si perempuan ini yang tidak terima, apa masalahnya kok dibunuh. Akhirnya justru suaminya dibunuh oleh keluarga si perempuan. Nah lalu tambah besar lagi, faja'a auliya'u ar-rajul, kerabat-kerabat suaminya juga datang menuntut juga. Akhirnya terjadilah perang ini, waqa al-qital bainal fariqaini ya, sampai terjadi peperangan antar kelompok tadi itu, antar dua keluarga. Biasanya kalau sana kan kabilah-kabilah gitu ya, itu sudah biasa perang seperti itu. Nah jadi hanya gara-gara cacat yang dianggap remeh ya, jadi suka memprovokasi itu tidak remeh, bahkan bisa memicu peperangan, saling bunuh ini. Ini masyhur sekali cerita ini ya, dalam riwayat yang lain lebih detail dan panjang diceritakan, tapi intinya itu. Artinya bahwa jangan dianggap remeh mulut yang suka mengadu, yang suka memprovokasi itu.